Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufianti dengan IMG 701221131 dari kelas C. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salbutamol. Nah, bisa kita lihat bersama-sama pada gambar di atas. Nah, ini adalah gambar rumus molekul dari salbutamol itu sendiri, di mana untuk rumus molekulnya ini ada juga pada gambar di atas, C13H21NO3 dengan kelas agonis beta 2 selektif. Jadi, salbutamol atau C13H21NO3 ini adalah agonis selektif beta 2 adrenergik, di mana struktur feniletanolamin ini dengan gugus hidroksil di posisi para dan beta serta gugus metil pada nitrogen. Kemudian, struktur ini memungkinkan interaksi spesifik dengan reseptor beta 2 di otot polos bronkus. Nah, gugus hidroksil ini berperan penting dalam pembentukan ikatan hidrogen dengan reseptor sehingga meningkatkan afinitas obat. Modifikasi kecil di gugus ini dapat secara signifikan memengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetik. Selanjutnya masuk ke ADME dari salbutamol atau singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, dimulai dari A-nya itu sendiri atau absorpsi. Jadi salbutamol ini diserap cepat dari saluran cerna, tetapi bioavailabilitas oral hanya sekitar 50% karena metabolismenya di first pass di hati. Kemudian dengan pemberian inhalasi, obat langsung mencapai paru-paru, meningkatkan efektivitas lokal dan menurunkan efek samping. Nah, kemudian kelarutan air yang tinggi membuat salbutamol cepat larut di dalam pencernaan. Namun, metabolisme oleh enzim hati seperti sulfotransferase ini mengurangi jumlah obat aktif yang masuk sistemik jika Selanjutnya ke distribusi. Nah, di mana untuk volume distribusi dari salbutamol itu sendiri adalah sekitar 2,2 liter per kilogram, menunjukkan distribusi luas ke jaringan tubuh. Kemudian, salbutamol ini tidak hanya terikat protein plasma, protein plasmanya itu dia sekitar 10%, sehingga lebih banyak dalam bentuk bebas aktif dan distribusinya cepat ke jaringan paru-paru. Jadi penting untuk efektivitas salbutamol sebagai bronkodilator. Nah, kemudian penetrasi ke jaringan lainnya juga dipengaruhi oleh polaritas dan ukuran molekul. Selanjutnya kita beralih ke metabolisme, di mana metabolisme utama dari salbutamol itu sendiri dia terjadi di hati melalui proses yang namanya sulfatasi oleh enzim sulfotransferase 1A3 atau SULT1A3. Nah, di mana metabolit utama adalah salbutamol 4-O sulfat yang tidak aktif secara farmakologis. Kemudian ada perombakan yang namanya perombakan gugus untuk mempercepat metabolisme. Jadi kecepatan metabolisme ini menentukan durasi efek obat, perubahan struktur, terutama gugus hidroksil yang merupakan target sulfatasi dapat mengubah laju metabolisme ini. Terakhir ke ekskresi, di mana salbutamol dan metabolitnya diekskresikan terutama melalui ginjal dengan sekitar 700-80% diekskresikan dalam bentuk tidak berubah melalui urin. Nah, waktu paru eliminasinya sekitar 4-6 jam. Kemudian fungsi ginjal ini kan berperan penting dalam pembersihan obat. Pada pasien dengan gangguan ginjal, waktu paru bisa lebih lama sehingga dosis harus disesuaikan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari salbutamol itu sendiri. Dan selanjutnya kita beralih ke bagaimana sih pengaruh perubahan struktur kimia dari salbutamol itu sendiri. Jadi, isosteric substitution ini penggantian gugus hidroksil OH dengan gugus fluoro F atau metil CH3. Dia ini dapat menurunkan metabolisme sulfatasi dan memperpanjang durasi kerja obat. Kemudian ada juga modifikasi lain seperti penambahan rantai samping. Seperti rantai samping hidrofobik, dia meningkatkan lipofilisitas, di mana kita ketahui lipofil itu dia larut dengan minyak atau suka dengan minyak. Nah,
sehingga dia memperbaiki penetrasi membran dan meningkatkan durasi efek, contohnya salmeterol. Nah, perubahan ini juga mempengaruhi afinitas obat terhadap reseptor beta 2 sehingga memodulasi efektivitas dan potensi efek samping. Kemudian ada juga studi oleh Johnson et al. Tahun 2015 di mana dia menunjukkan bahwa isosteric substitution fluor pada posisi fenil meningkatkan resistensi metabolik dan durasi kerja obat bronkodilator. Nah, untuk lebih singkatnya, di sini saya meringkas kesimpulannya. Jadi yang pertama ini, salmeterol adalah agonis beta 2 dengan rantai samping panjang atau lipofilik. Kemudian, struktur ini membuatnya lebih lambat terlepas dari reseptor dan lebih tahan terhadap metabolisme, sehingga durasi aksi mencapai 12 jam atau long acting. Kemudian, salbutamol ini adalah short acting beta 2 agonis atau SABA dengan durasi 4-6 jam. Kemudian, perubahan kecil di struktur kimia ini mengubah profil farmakokinetik dan farmakodinamik secara signifikan, sehingga dia memberikan pilihan terapi yang lebih fleksibel untuk asma dan PPOK. Kemudian, modifikasi isosterik ini dapat meningkatkan bioavailabilitas dan mengurangi dosis dan efek samping. Kemudian, ada pengembangan analog baru dari salbutamol terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas terapi pernapasan. Kemudian, salbutamol memiliki ATME yang optimal untuk bronkodilatasi akut. Metabolisme utama melalui sulfatasi di hati sangat dipengaruhi oleh gugur hidroksil. Kemudian, perubahan struktur yang saya jelaskan sebelumnya yaitu isosteric substitution, dia dapat memperbaiki profil ATME dan efektivitas obat. Dan yang terakhir, studi struktur aktivitas merupakan kunci inovasi obat yang lebih baik. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.